Salam jumpa kembali, para saudara dan saudariku yang terkasih. Bersama saya, Romo Allen, dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Di awal renungan ini, izinkanlah saya bertanya kepada Anda sekalian. Adakah di antara kita yang pernah bercita-cita menjadi hamba? Seturut keyakinan saya, dapat dipastikan bahwa tidak ada seorang pun yang sempat untuk berpikir demikian. Mengapa? Sebab dibanding dengan aneka pekerjaan lainnya, hamba selalu dipandang sebagai suatu pekerjaan yang hina, kasar, bahkan memalukan. Pandangan demikian cukup berkembang di tengah kehidupan sosial kita. Karena dengan menjadi hamba, seseorang sebenarnya telah merendahkan martabatnya sendiri di hadapan orang lain. Ia telah menjual kebebasannya dengan sadar dan sudi, sehingga siapapun berhak untuk memperlakukannya secara semena-mena tanpa perlu takut menerima hukuman. Maka, seperti yang telah saya katakan tadi bahwa tidak pernah ada orang yang berniat menjadi hamba. Sebab berkarya sebagai hamba bukanlah suatu prestasi yang harus dibanggakan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, jika memang demikian adanya, lantas mengapa dalam perikop Injil hari ini yang berasal dari Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10, Yesus mengajak para muridnya untuk berani menjadi hamba, bahkan mengakui diri mereka sebagai hamba yang tidak berguna. Apakah Yesus ingin membiarkan para muridnya diperlakukan semena-mena oleh orang-orang di sekitar mereka? Tentu saja asumsi ini tidak benar. Sebagai Allah yang sedari mula penciptaan telah memberi martabat yang mulia kepada semua manusia, amat mustahil jika Yesus berniat demikian. Kalau begitu, bagaimana cara terbaik kita untuk memahami kehendak Yesus ini? Mula-mula, kita tentu perlu mengaitkannya dengan permintaan para murid sendiri kepada Yesus yang bunyinya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Dari pernyataan ini, terdapat kesan bahwa para murid menilai iman sebagai suatu persoalan kuantitas. Menurut mereka, iman bisa ditambah atau dikurang kapanpun mereka mau, layaknya perhitungan matematis. Namun bagi Yesus, iman tidak bisa dihayati dengan ukuran seperti tadi. Persoalan iman lebih tertuju pada kualitasnya yang ditampakkan lewat praktik hidup harian yang konkret. Dalam pemahaman seperti ini, kualitas iman yang diminta oleh Yesus dari para muridnya adalah kesiapan sekaligus kesediaan untuk melayani layaknya seorang hamba. Model pelayanan demikian tentu bukan merupakan suatu usaha untuk membuat penindasan terhadap martabat manusia. Tetapi di balik ajarannya ini, Yesus sebenarnya ingin melatih kerendahan hati dari para muridnya. Yesus berkehendak agar para murid tidak boleh terjebak dalam usaha memegahkan diri dalam setiap pelayanan yang dilakukannya. Segala karya yang mereka lakukan sejatinya hanya bisa terjadi dan berhasil karena ada campur tangan dari Allah sendiri. Allah adalah pemeran utama
dalam setiap kebaikan yang ada di tengah kehidupan ini. Sehingga tidak pernah ada alasan yang cukup kuat dan tepat bagi manusia untuk bisa membanggakan dirinya. Karena itu, pernyataan kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan, adalah suatu ungkapan iman yang dibangun di atas sikap rendah hati bahwa kita ini cuma alat di tangan Allah, dan segala karya kita seharusnya mengarah dan mengabdi secara total kepada kehendak Allah semata. Maka dari itu, para saudara dan saudariku yang terkasih, bertolak dari pesan Injil hari ini, maka kini marilah kita tengok kembali model pelayanan kita selama ini. Apakah kita telah mendasarinya dengan iman yang penuh kerendahan hati? Ataukah ada banyak agenda tersembunyi demi pemuasan ego yang kita selipkan di balik berbagai pelayanan tersebut? Memang harus diakui bahwa melayani tanpa pamrih adalah hal yang sangat sulit. Tetapi ingatlah bahwa pelayanan yang tulus selalu memiliki ganjaran yang jauh lebih besar. Saat ini, ganjaran itu mungkin saja tidak tampak, tetapi percayalah bahwa Allah telah memperhitungkannya bagi kita. Maka, hamba yang tidak berguna adalah identitas kita sebagai murid Yesus. Sebab sama seperti Yesus, panggilan kita adalah melayani demi kebaikan bersama. Tuhan memberkati kita sekalian.